يا من شق البحار بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kita ingin membacakan Ad-Durar min kalam Syafi'i, yaitu mutiara-mutiara dari kalamnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, karena banyak sekali perkataan beliau yang bagus untuk kita renungkan, untuk kita jadikan pedoman kehidupan. Beliau mengatakan, qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man syahida ad-da'fa min nafsihi nalal istiqamah. Ya, ditulis ya. Man syahida ad-da'fa min nafsihi nalal istiqamah. Yang belum bisa tulis bahasa Arab belajar. Ya, karena ilmu dasar dalam mempelajari ilmu itu ada 3. Yang pertama membaca, yang kedua menulis, yang ketiga mendengarkan. Ya. Kalau antum tidak bisa membaca, belajar membaca, baca bahasa Arab. Ya. Kalau sudah bisa, belajar menulis. Kalau sudah bisa, belajar mendengarkan percakapan atau bahasa Arab. Imam Syafi'i mengatakan, man syahida dha'fa min nafsihi. Barang siapa yang dia itu menyaksikan kelemahan terhadap dirinya, ya, dia melihat dirinya itu lemah, tidak menganggap bahwasanya saya ini kuat, tidak menganggap bahwasanya saya ini serba bisa, ya, saya ini cerdas, saya ini paling soleh, saya ini banyak amal soleh, ya. Nalal istiqamah, maka dia akan memperoleh istiqamah. Istiqamah itu perkara yang paling sulit, ya. Perkara yang paling sulit didapatkan istiqamah. Kenapa? Karena dari kata istaqama yastaqimu, yaitu dia itu la wijaja fihi. Dia tidak ada miring kanan miring kiri, tidak ada miring kanan miring kiri, tidak ada belok kanan belok kiri. Dia istiqamah, mustaqim. Ya. Kalau ada kayu diberdirikan tanpa ada penyangga sedikit pun dia tidak jatuh. Itu namanya mustaqim. Ya. Ada orang dia miring, dia itu ghair mustaqim namanya. Ya, qama bi ghairi istiqamah. Dia berdiri tanpa istiqamah. Istiqamah itu lurus. Ini sulit. Kenapa kita katakan sulit? Yang pertama, kita itu diberikan sedikit ilmu, diberikan kuat syahwat, dijadikan kita itu mencintai dunia, dijadikan kita itu mengikuti syahwat lebih kuat. Kemudian kita tidak memiliki rasa takut, syaitan mengganggu kita, membisikkan was-was kepada kita, sehingga semua ini, ya, dunia dibuka, ya, dunia dibuka, orang-orang berebut dunia, hatta penuntut ilmunya pun ikut latah, terjangkiti dengan penyakit ini. Ya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci mati. Tidak mau dia mati, maunya lama, usianya kalau bisa 1000 tahun, 1000 tahun. Maka semua ini adalah perangkat yang menjauhkan orang dari istiqamah. Orang istiqamah itu adalah a'zamul karamah, katanya Syekhul Islam. Ya, Syekhul Islam mengatakan bahwasanya a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang paling azim, yang paling agung, yang paling besar itu adalah luzumul istiqamah. Kita itu bisa melazimi. Melazimi itu terus berdampingan, ya, dengan apa? Dengan istiqamah. Ketika kita seorang, ada orang yang dia itu tawadhu, dia jaga wudunya, dia jaga tilawah Qur'annya, dia jaga salatnya, dia jaga hatinya dari iri, dengki, ujub, sombong, merendahkan orang lain, menolak kebenaran. Dia jaga itu semua. Ini adalah orang-orang istiqamah, dan ini
sangat sulit dicari, terutama di akhir zaman seperti zaman kita. Oleh karena Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bagaimana kalau cara untuk kita mendapatkan istiqomah ini yang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar sekali. Maka beliau mengatakan, man syahidat dha'fa min nafsihi, barang siapa yang dia itu mensaksikan, menyatakan, melihat kelemahan terhadap dirinya, maka dia akan mendapatkan istiqomah. Hari-hari ini ya, terjadi filter. Filternya bagaimana? Ada orang yang dia itu paginya mukmin, nanti siangnya, sorenya, malamnya kafir dia. Ya, dia jual agamanya karena sedikit dari kehidupan dunia. Ya. Ada orang-orang yang terfitnah dengan dunia, tidak bisa dia istiqomah. Bayangkan dahulu itu ada peperangan di Damaj, ya, perang di Damaj. Tahu Damaj ya, di Yaman ya, Darul Hadis. Itu markas Ahlus Sunnah terbesar yang ada di Yaman. Markas Ahlus Sunnah terbesar yang ada di Yaman. Ya. Puluhan ribu orang di sana. Ya. Suatu ketika terjadi peperangan antara Sunni dengan Syiah. Perang besar, ya, perang besar 2 kali perangnya. Ya, perang besar. Itu sejak 2010 kalau tidak salah, 2010 atau 2011. Karena belum datang ke sana. Di antara yang menakjubkan atau mengagetkan orang-orang atau masyayikh di sana, penuntut ilmu di sana, di antara yang jadi mata-matanya ini jasus yang dia dibayar, ya, kamu mata-mata ya, tidak ketahuan. Itu dia sudah belajar 9 tahun di Damaj sana. Belajar berapa? 9 tahun, ya. Bukan setahun, 2 tahun, 3 bulan ikut daurah, enggak. Belajar 9 tahun. Dia hafal Riyadhus Shalihin, ya, dia hafal Riyadhus Shalihin, ya. Hafal Al-Quran banyak, ya. Nggak tahu berapa banyak. Dia hafal Riyadhus Shalihin. Kemudian dia apa? Dia jadi mata-mata Syiah. Gara-gara apa? Dibayar. Dibayar berapa dunia ini? Ya. Dunia ini akan habis, ya. Dunia ini akan sirna, hilang, ya. Dibayar mobil rusak. Dikasih rumah bisa hancur. Dikasih uang akan hilang, habis. Dia jual agamanya karena apa? Karena sedikit dari dunia. Bayangkan itu. Ya, ketahuannya bagaimana? Ketahuannya dahulu itu dia pura-pura nelpon. Ya, ketika perang berkecamuk, dia pura-pura nelpon. Dia katakan, iya Umi, saya di sini, saya aman. Saya di dekat gunung, saya di depan ini. Jadi dia itu mengisyaratkan koordinatnya dia, titik koordinatnya dia karena mau dikirim rudal. Ya, mau diluncurkan rudal karena pakai titik koordinat. Saya di sini, ya. Teman-teman saya di sini katanya. Dia mengatakan seolah-olah dia nelpon ibunya, saya aman di sini, ya. Saya tidak terlalu, saya jauh masih. Mereka di sini posisinya. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada yang curiga, diambil langsung handphonenya, dilihat. Ternyata isinya semuanya bongkar rahasia Ahlus Sunnah terhadap mereka orang Syiah. Ya. Orang-orang seperti itu, ya. Ketika kita itu tidak jujur dengan agama Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hanya belajar teori, ketika kita tidak memasukkan Al-Qur'an ke hati kita, ketika kita tidak memasukkan ibadah salat kita ke hati kita, ketika kita tidak menjadikan ilmu itu merasuk ke hati kita, maka kita akan sulit istiqomah, ya. Dan perkara yang paling bisa menguatkan orang istiqamah itu adalah melihat kelemahan diri. Seperti yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i, barang siapa yang dia mempersaksikan kelemahan dirinya, ya, maka dia akan nalal istiqamah. Oleh karena dalam Al-Qur'anul Karim ini diingatkan terus. Yang paling wajib kita baca dari Al-Qur'an itu hanya satu, Al-Fatihah. Tidak ada surah satupun dalam Al-Qur'an yang wajib dibaca dalam salat kecuali satu, yaitu Al-Fatihah. Yang Allah buka Al-Qur'annya dengan Al-Fatihah. Allah buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Allah buka dulu dengan kalimat pembuka yang terbaik, yaitu bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Rahman dan Maha Rahim.
Karena menunjukkan, kata para ulama, menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah sumber ilmu, sehingga sumber ilmu harus dihiasi dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ya satu-satunya zat yang berhak disembah. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Pengasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada seluruh makhluk, ya, seluruh makhluk dikasih, hatta kafir, hatta orang kafir, hatta orang gilanya orang kafir dikasih dengan rahmat Allah yang luas. Tetapi Ar-Rahim itu adalah rahmat Allah yang khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu adalah ilmu, induknya ilmu yang dia berisi rahmah dan kasih sayang. Sehingga siapapun yang belajar ilmu, dia tidak memiliki rahmah, dia tidak memiliki kasih sayang, terutama kepada kaum muslimin, maka ilmu yang dia pelajari cacat, ya. Ilmu yang dia pelajari bermasalah. Dimanapun kita belajar ilmu, kita melalui offline dari ustadz-ustadz yang ada di sini maupun di tempat lain maupun online, dan tidak membuahkan rahmah kepada kaum muslimin, kasih sayang terhadap mereka, cinta terhadap mereka, maka ilmu yang kita pelajari itu bermasalah, ya. Itu bermasalah. Kemudian Allah lanjutkan, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul alamin, pengatur, pencipta, pemberi rizki semua alam semesta ini, ya. Semua alam semesta ini diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kalian itu mencari rezeki kecuali ketuk pintu Allah dulu, ya. Jangan kalian khawatir terhadap rezeki kalian kecuali kalian mengingat Allah terlebih dahulu. Jangan kalian khawatir terhadap jodoh, terhadap ilmu, terhadap orang tua kalian, terhadap penyakit. Jangan kalian khawatir itu semua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaturnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al di sini adalah al istighraqiyah. Lillah di sini lam ikhtisas, ya. Yaitu segala puji, semua bentuk pujian, semua bentuk pujian yang dicintai, pengagungan dan rasa cinta, ya. Alhamdulillah itu adalah pujian yang disertai dengan pengagungan, ta'zim dan mahabbah, ya, dan rasa cinta. Berbeda kita puji makhluk, kita puji antum masya Allah hafalannya kuat, ya. Kita apa? Boleh jadi kita apa? Hanya sekedar motivasi, ya. Tidak ta'zim, tidak mengagungkan. Tetapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala beda. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala harus beriringan dengan dua hal ini, yaitu ta'zim dan mahabbah, ya, cinta dan pengagungan yang kuat mengakar. Lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian yang seperti itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul alamin. Zat yang mengatur, menciptakan, mewujudkan, memberikan rizki semua semesta alam ini. Semua semesta alam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memiliki makhluk, ya, makhluk yang kecil-kecil itu, ya, makhluk yang kecil, ya, ada semut, ya, ada nyamuk, ada lalat, itu ketika ada jentiknya atau anaknya, dia tidak bisa berbuat apa, lemah sekali, lemah, ya, lemah sekali. Kalau jentik nyamuk itu dibuang airnya, dia tinggal di darat, kering, mati, lemah sekali. Lalat seperti itu, ya. Hewan-hewan kecil lainnya seperti itu. Siapa yang berikan mereka rezeki? Allah, ya. Allah sudah atur semua rezekinya, sehingga makhluk terkecil pun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atur semuanya. Jangan pernah risau dengan masalah rezeki, ya. Lillahi rabbil alamin. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, zat yang Rahman, yaitu dzu rahmatin wasi'ah, yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha luas, meliputi semua makhluknya, sampai pun kafir, sampai pun orang gilanya orang kafir, ya. Orang gila, anda punya akal dia, kafir lagi. Bagaimana gambarannya? Dia murtad atau dia memang kafir. Kemudian stres dia gara-gara mungkin istrinya selingkuh, suaminya selingkuh, gila dia, ya. Di ketembok dihantukan kepalanya, gila, ya. Atau minum Bodrexin kelebihan dosis, ya. Minum Bimoli kelebihan dosis, minum Baygon kelebihan dosis, gila, ya. Sudah kafir, gila, ya. Keadaan terburuk. Apa Allah biarkan dia itu mati terkapar, tidak ada makanannya, ya? Pernah lihat seperti itu? Tidak ada, tidak ada, ya.
Kalaupun ada itu, ya itu yang paling parah, dia yang menyebabkan dirinya halak, tersiksa seperti itu, ya. Digantung dirinya, dia tidak makan, dia yang penyebabnya. Tetapi Allah biarkan begitu saja, enggak. Ya. Diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, yaitu dzu rahmatin wasi'ah, pemilik rahmah yang sangat luas, meliputi semua makhluknya. Ya. Karena siapa yang ciptakan? Allah. Ya. Siapa yang berikan rezeki? Allah. Siapa yang mengatur rezekinya? Allah. Semuanya Allah yang atur. Hidup matinya semuanya Allah yang atur. Ya. Semua Allah yang mengatur. Maka kalau orang-orang yang seperti itu diatur rezekinya semuanya, maka bagaimana lagi mukmin yang dia bertauhid, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, berusaha rujuk taubat kepada Allah, berusaha kembali ke jalan Allah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, berusaha memperjuangkan agama Allah dengan menuntut ilmu, maka mustahil Allah Subhanahu wa taala membiarkan begitu, ya. Innallaha la yudhi'u 'amala muhsinin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sekalipun membiarkan, menyia-nyiakan amalnya orang-orang baik, orang-orang saleh, ya, mustahil. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagaimana rahmahnya Allah, rahimnya Allah Subhanahu wa taala? Itu diberikan khusus untuk kaum mukminin, untuk orang beriman saja, ya. Ar-Rahim itu untuk orang-orang beriman saja. Siapa yang beriman, maka dia akan mendapatkan rahmah yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan hifz, dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dengan nusrah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan ta'yid, penguatan Allah Subhanahu wa taala, dengan i'anah minallah, dengan pertolongan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua urusannya akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan dia itu apa? Dia jujur terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dia jujur terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah ta'yid nusrah terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, itu kisahnya panjang itu, ya. Sampai dibuat bukunya judulnya Al-Haidah. Tentang masalah apa? Tentang masalah bantahan Syekh Abdul Aziz Al-Makki terhadap Bishr Al-Murisi, ya, Bishr Al-Murisi, orang yang berpaham dengan paham Mu'tazilah. Mu'tazilah ini berpemahaman bahwasanya Al-Qur'an makhluk, ya. Al-Qur'an makhluk. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang tidak ada sifatnya. Itu Mu'tazilah namanya, ya. Mu'tazilah. Sampai sekarang masih ada yang seperti ini. Maka apa? Di antara bentuk penjagaannya, bayangkan ini kisahnya singkatnya, dia itu mendengar bahwasanya tersebar di negeri kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalifah Syafi'i waktu itu, ya. Kan ada 3 khalifah. Siapa Aryan? Siapa? 3 khalifah yang berurutan itu. Hah? Iya. Ma'mun, bukan lain yang satunya. Mu'tasim. Intinya ada 3 itu, ya. Di antara syubhat yang dilontarkan orang-orang Mu'tazilah ini, bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Al-Qur'an makhluk, bukan kalam Allah, ya, bukan kalam Allah. Kalam Allah, ya, itu keyakinannya Ahlussunnah. Kemudian Mu'tazilah memasukkan syubhat ini, penyakit ini ke tubuh kaum muslimin, termasuk ke khalifah, sehingga jadilah negara itu berpaham Mu'tazilah di zaman itu. 2 generasi pemerintahan lebih, itu pemahaman Mu'tazilah beredar, ya, beredar di zamannya Imam Ahmad, ya. Dan termasuk Abdul Aziz Al-Makki ini, beliau ulama yang ketemu Imam Ahmad, bahkan izin untuk berdiskusi dengan orang-orang petingginya, para raja, penguasa di situ, yaitu diantara Bishr Al-Murisi ini, petingginya di dekatnya orang Mu'tazilah, ya. Jadi dia safar, perjalanan jauh dari Mekah jauh, dia sholat, ya, sholat, minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kita itu kalau safar, diantara sunnahnya adalah sholat. Sholatnya di rumah 2 rakaat sebelum safar.
Salat 2 rakaat sebelum safar. Dan jangan qasar salat, jangan jamak salat kalau kita masih di tempat kita, belum keluar, ya. Jangan jamak, jangan qasar. Ya. Kapan jamaknya, kapan qasarnya? Nanti kalau kita sudah keluar. Misal kita sudah sampai di stasiun, kita mau jamak qasar silahkan, karena sudah musafir. Kalau masih di rumah belum musafir, ternyata hujan dah jadi, sudah safar, sudah qasar, sudah jamak, ya. Maka apa? Maka tidak sah, ya, dalam mazhab Syafi'i. Ya. Mubadzir rusak, sudah telanjur, ya enggak, ulangi. Ya. Kalau enggak jadi safar, ulangi. Ya, enggak ada mubadzir, enggak ada. Jadi apa? Jadi sholat dulu 2 rakaat. Kemudian nanti kalau pulangnya kita sampai di pondok, kita sholat dulu. Sholatnya di masjid. Ya, itu bedanya. Kalau pergi sholat di rumah, kalau pulang sholatnya di masjid. Bukan di rumahnya antum ya, di pondok berarti. Ya, di rumahnya antum di itu apa? Hotelnya antum di sebelah kanan kita nih. Ya. Hotel mewah, ya. Maka apa? Maka beliau sholat 2 rakaat. Minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diajaknya anaknya, "Wahai anakku, ini hari Jumat akan khutbah, nanti anaknya paling belakang. Jadi kaum muslimin berkumpul. Kalau dalam Islam itu salat Jumat dikerjakan di jami'. Masjid jami' itu masjid yang paling besar di tengah kota yang berkumpul semua kaum muslimin dari berbagai penjuru pelosok untuk salat Jumat. Ya, itu seperti itu aturan mainnya. Jadi tidak boleh salat Jumat itu ada 2 masjid. Masjid salat juga, masjid ketiga lagi, ya, seperti sekarang banyak sekali. Ya, dalam Islam itu dari dulu ya sampai zaman seterusnya itu mereka salat Jumatnya di jami', masjid jami'. Ya, itu dibahas nanti di kitab salat Jumat. Ya, dibahas juga tentang pembahasan masalah i'tikaf. Ya, mereka jelaskan kapan kita i'tikaf atau di mana masjidnya, di masjid yang dilaksanakan di situ salat Jumat, ya, agar tidak keluar-keluar. Itu kalau masih memungkinkan satu masjid. Kalau tidak memungkinkan seperti di zaman kita ini, maka ulama membolehkan untuk ta'addud al-masajid, banyak masjid yang digunakan untuk salat Jumat. Tetapi hukum Islam seperti itu. Awal Islam seperti itu. Dia salat di jami', masjid tengah kota, semua berkumpul ke sana. Kalau tidak cukup baru dirikan masjid lain untuk salat Jumat. Maka dia katakan, "Anakku, nanti kamu paling belakang, saya paling depan." Jadi khatib di depannya. Ya. Kalau dulu itu salat Jumat orang-orang soleh, ulama, uzara, dari gubernur atau pemimpin di depan semuanya. Jadi saf pertama itu orang-orang khusus, tokoh-tokoh seperti itu. Ya. Itu terjadi juga pernah di Tarim sana, di Hadramaut. Jadi yang saf pertama kalau salat Jumat itu para qadhi, para mufti, para ulama. Kalau misalnya mau cari ulamanya, cari saja hari Jumat di saf pertama di Masjid Jami'. Itu berkumpul semua. Itu dari dulu adanya seperti itu. Ya, kalau sekarang kan enggak. Ya, sekarang enggak. Pokoknya siapa depan, ya. Di belakang imam, hatta dia enggak punya hafalan, hatta dia enggak tahu aturan main salat, pokoknya pede aja di belakang imam. Ya, aturan mainnya seperti itu. Ya. Tapi itu tidak wajib, sifatnya tidak wajib. Itu adab, ya, adab dalam masalah aturan salat. Kemudian salat orang, semuanya salat. Ya, khutbah selesai, kemudian salat, salam. Jadi Abdul Aziz Al-Makki ini sudah siap-siap, dia berdoa, dia minta pertolongan, minta kekuatan, nusrah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita korelasinya dengan apa? Ar-Rahim. Zat yang dia itu memiliki rahmah yang dia khusus untuk kaum mukminin berupa nusrah, pertolongan, berupa penguatan, berupa i'anah, ya, berupa penjagaan. Maka apa? Maka ini bentuk rahmah Allah yang khusus kepada kaum mukminin itu. Bangkit dia. Ya, semua orang lihat pengumuman apa kira-kira ini, ya. Pengumuman apa ini? Dia tidak dikenal karena dia dari jauh, ya. Kemudian dia katakan, teriak dengan suara lantang sekali. Orang habis salam. Ya. Belum selesai zikirnya orang, dia mengatakan, "Ya bunayya, madza taqulu fil Qur'an?" Ya, anaknya di belakang. Semua orang dengar. Suara lantang. "Wahai anakku yang aku cintai, apa yang kamu katakan? Apa yang kamu pendapatkan? Bagaimana pendapatmu tentang Al-Qur'an?"
Anaknya berdiri mengatakan Al-Qur'anu kalamullah. Ya, Al-Qur'anu kalamullah katanya. Wah, semua orang apa? Meyakini Al-Qur'an makhluk. Ada orang yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Ribut semuanya, ya, ribut masjid. Kemudian apa? Langsung penjaga datang menangkap Abdul Aziz dengan anaknya. Ya, kamu gila ya, kamu gila, seperti itu. Ya, sampai apa? Sampai dianggap dia orang seperti orang yang gila. Ya. Anta majnun, kamu gila, datang dari mana? Ya, kamu butuh makan atau enggak? Ya, saya sehat. Ya, saya sehat. Ya. Kemudian apa? Kemudian ditangkap dia. Singkat cerita, dia minta izin karena dia di penjara. Dia bilang, saya tidak masalah, saya dihukum, saya dipenjara, sampai pun saya dibunuh tidak masalah. Yang penting apa? Izinkan saya wahai khalifah untuk menjelaskan kepada kalian tentang bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Kalau kalian menerima, alhamdulillah. Kalau tidak mengapa. Karena kalian orang-orang berakal. Apa mudaratnya? Ya. Maka khalifah tertantang. Iya juga. Saya apa? Saya orang berakal. Kalau yang disampaikannya benar, kenapa tidak saya ambil? Kalau dia keliru, maka saya akan azab dia. Ya, saya akan hukum dia. Bishr al-Murisi malah tidak, khalifah kita hukum dia, kita ini. Ya, kita penjarakan dia. Tidak, wahai khalifah. Ya. Kamu adalah orang yang adil, kamu adalah orang yang insaf, pertengahan, kamu berakal. Ya, maka khalifah ketika itu bijaksana dia, masih bijaksana. Dia katakan, kalau begitu saya akan beri kesempatan untuk berdiskusi dengan dia. Ya. Itu Bishr al-Murisi, salah satu dekatnya Mu'tazilah yang dia itu wafatnya lihat, pelaku bid'ah itu dia akan kesudahannya akan buruk. Wafatnya dia tidak ada satupun ulama sunnah yang hadir kecuali satu. Semua ulama sunnah tidak ada yang mau hadir ketika pemakamannya. Ketika disolatkan tidak ada yang mau hadir. Satu orang yang hadir. Satu orang ini ditahdzir ulama. Kamu itu menghadiri ahlu bid'ah. Kamu itu menghadiri, mendoakan ahlu bid'ah. Ya, dia tetap aja hadir. Hadir, dia datangi. Kemudian dia selesai pulang. Kalian, dia katakan kepada para ulama yang lain, kalian jangan terburu-buru menghakimi saya. Dan ini diantara faedahnya, kita itu jangan terburu-buru menghakimi orang. Kita jangan terburu-buru menghukumi orang. Jangan tergesa-gesa kita menilai sesuatu yang kita belum tergambar dengan utuh, belum kita paham, ya, belum kita tahu hakikat sebenarnya. Perkaranya belum jelas. Ya. Kita bersikap ketika sudah ada kejelasan. Kita sudah jelas, beritanya valid, bukan hoax, baru kita bersikap antara mendukung atau menolak. Ya, ingkar atau tidak. Maka dia katakan, wahai saudaraku semuanya, para ulama sunnah, saya itu hadir, datang ke pemakamannya, dan saya berdoa. Apa yang saya katakan? Saya katakan, ya Allah, ini hambamu yang dia itu mengatakan bahwasanya saya tidak beriman adanya azab kubur, ya, dan kami beriman adanya azab kubur, dan azab kubur adalah hak, karena itu adalah akidah yang disepakati dalam Islam. Maka azablah dia dengan sebenar-benar azab. Ya, doanya itu. Azablah dia dengan sebenar-benar azab sampai dia itu terbelalak bahwasanya betul sudah, ya Rabb, saya yakini ada azab kubur, ya Rabb. Ya Allah, ini hambamu, dia tidak meyakini adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami meyakini ada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kami minum nanti kelak ketika pada mahsyar. Maka jangan berikan dia minum dari telaga Nabimu. Ya Allah, ini orang yang mengingkari, dia mengatakan tidak bisa Allah dilihat meskipun di akhirat nanti. Maka hijab dia dari melihat wajahmu, ya Allah. Ya. Didoakan dia dengan doa keburukan. Dan itulah kesudahan orang-orang yang dia itu berpaling dari jalan para salaf soleh, yang dia mengikuti jalannya para orang-orang ahli bid'ah. Ya. Dan masalah kebid'ahan itu sudah kita jelaskan, bahwasanya kebid'ahan zaman dahulu itu sudah bergeser dengan versi orang-orang sekarang. Kebid'ahan dahulu dalam masalah akidah, perbedaan dalam masalah prinsip, kemudian ditahdzir para ulama, dijauhi para ulama. Sedangkan sekarang itu kebid'ahan sudah bergeser. Ya. Siapa yang melakukan kunut bid'ah katanya. Siapa yang dia itu berdoa setelah salam, setelah sholat, melakukan kebid'ahan, dia ahli bid'ah. Ya, bid'ah yang apa? Yang dia versinya sendiri, ya, versi yang keliru dari pemahaman dia yang sempit.
Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan ketika ditanya, "Wahai Syekh, ada yang mengatakan bahwasanya doa setelah salat itu adalah bid'ah. Apa ini benar?" Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan, siapa yang mengatakan itu bid'ah, fahuwa mubtadi', dialah pelaku bid'ah. Dialah pelaku bid'ah. Karena apa? Karena telah sahih athar dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dalam masalah itu. Doa setelah salat. Nah, singkat cerita, dia berdiskusi ini. Siapa itu? Abdul Aziz Al-Makki dengan dengkotnya Mu'tazilah ini yang tadi dia meninggal didoakan keburukan. Maka beliau izin salat, kata beliau. Saya izin salat dia 2 rakaat. Kemudian dia mengumpulkan kekuatannya, mengumpulkan keyakinannya terhadap akidah dia, yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, demi Allah, tidaklah saya itu berdiskusi dengan Bishr al-Murisi, melainkan Al-Quran itu seperti nampak di hadapan saya, katanya. Semua ayat-ayat itu hadir semuanya seperti di hadapan saya. Jadi seperti ada Al-Quran berjalan yang dia lihat, yang dia itu datangkan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini, Allah berfirman seperti itu. Semuanya ayatnya dia datangkan dengan sangat mudahnya. Karena itu apa? Termasuk nusrah dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang beriman. Maka kita harus yakini dengan seyakin-yakinnya, siapa yang beriman di jalan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dia berdakwah di jalan Allah, siapa yang dia berjuang untuk Allah, untuk agama Allah, untuk kaum muslimin, maka dia akan ditolong Allah, dia akan dibersama Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaannya dan dengan pertolongannya. Kemudian di ayat Al-Qur'anul Karim, ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami beribadah. Ya, dikedepankan ini maf'ul bih, iyyaka maf'ul bih. Na'budu, kami beribadah kepadamu, ya. Kami beribadah kepadamu ya Allah, yaitu apa? Dikedepankan maf'ul bihnya untuk menyatakan bahwasanya tidak ada kita beribadah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya, maknanya apa? Seorang mukmin itu ketika dia mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, dia jauhi sifat riya, dia jauhi sifat ujub, dia jauhi sifat beribadah kepada selain Allah meskipun hanya terbetik sedikit pun, sedikit kecil di hatinya. Ya, dia buang semuanya. Dia baca Al-Quran, ada orang tidak ada orang sama. Dia ngaji, dia sholat, dia sholat pertama, dia puasa, ada orang, ada yang melihatnya tidak ada sama, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Itu maksud iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami beribadah. Ya, hanya kepadamu kami beribadah. Dia tidak melakukan ibadah ketika dilihat orang saja, dan dia tidak meninggalkan ibadah karena apa? Karena dilihat orang. Dia tidak pengaruh. Ya, ada orang, tidak ada orang, saya tetap beribadah, saya tetap mengaji, saya tetap menghafal, saya tetap belajar, saya tetap sholat. Ya. Manusia itu semuanya apa? Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita. Kemudian iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Dan ini syahid dari perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, bahwasanya kita itu dengan kita melihat da'af, kelemahan diri kita, ya, kekurangan diri kita, banyaknya cacat di diri kita, banyaknya aib yang ada pada kita, ya, maka apa? Maka dia akan menjadikan dia fokus bahwasanya yang kamal, yang sempurna, ya, yang memiliki kesempurnaan dari segala sisi hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara seluruh perkaranya, ya, dalam seluruh perkara yang dia hadapi, besar maupun kecil. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ya. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kekuatan. Ya, kita tidak memiliki daya upaya. Ya. Kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada haul, tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan pertolongan dari Allah, kecuali dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan dari hafalan, kita bisa menghafal, kita katakan la haula wala quwwata illa billah.
Tidak ada daya dan upaya kecuali dari pertolongan Allah, dari takdir yang Allah takdirkan kepada saya. Ya. Bukan dia, menghafal ini gampang sekali. Ya. Masa antum tidak bisa menghafal seperti ini misalkan? Ya. Menghafal seperti ini kalau saya itu sangat mudah sekali. Dia bangga dengan dirinya, dia lupa dengan kekurangan dia. Ya. Berarti itu mencacatkan apa yang dia baca. Wa iyyaka nasta'in. Dan ya Allah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya. Dia butuh biaya berobat untuk ibunya. Ibunya operasi misalkan. Kemudian apa? Dia sibuk cari pinjaman kanan kiri. Ya. Dia sibuk ketok rumah orang, minta bantuan. Ya. Atau bahkan sampai buat proposal. Dia lupa minta pertolongan kepada Allah. Dia lupa ketuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bangun malam, ya Allah, mudahkan urusan saya. Sungguhnya hanya kepadamu kami minta pertolongan. Sungguhnya engkau yang memiliki kunci rezeki semuanya. Langit dan bumi tunduk kepadamu ya Allah. Saya meminta dengan namamu yang Razzaq, ya, yang maha mampu. Ya, maka apa? Maka dia lupa dengan itu. Ya. Oleh karenanya, ketika seseorang itu mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah itu buka Al-Qur'annya dengan Al-Fatihah, ya. Dibuka dengan Al-Fatihah, setiap ayat, setiap kalimat, setiap kata dari Al-Fatihah itu memiliki segudang makna yang luas. Untuk apa? Untuk menjaga kita, menjadikan kita itu menghamba, menjadikan kita itu kuat terhadap keyakinan kita, ya. Dan itu yang terpenting dari belajar. Dan itu yang paling terpenting dari belajar. Ada orang, ya Allah, dia itu kalau misalkan apa? Kalau dia nilainya tinggi, kalau ujian dia suka, senang dia. Ya, apalagi dipuji orang, wah, makin GR dia. Terbang telinganya itu. Ya. Tapi kalau misalkan nilainya rendah, malu dia. Pura-pura sakit ke UKS, tidak mau dilihat orang. Kenapa? Karena dia itu masih mengharapkan manusia. Karena dia itu masih di hatinya manusia yang utama, ya. Manusia. Dia lupa dengan apa yang dia baca sehari-hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dia lupa dengan itu. Dia masih menginginkan pujian, dia masih menginginkan penghargaan, pengakuan dari orang. Ya. Nah, kita katakan, ya akhi, antum berusaha saja ibadah kepada Allah, berusaha saja untuk istiqamah di jalan Allah, tidak perlu sibukkan diri antum untuk pengakuan orang lain, mendapatkan pengakuan orang lain, penghargaan orang lain, pujian orang lain. Ya. Mereka semua itu tidak ada gunanya, tidak ada faidahnya semuanya. Ya. Mereka semuanya sibuk dengan kekurangan mereka. Mereka semuanya sibuk akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua fuqara, tidak ada manfaatnya sedikit pun untuk Anda. Ya. Maka apa? Kita sibukkan diri kita untuk perbaiki diri, jangan sibukkan untuk orang agar orang memuji kita, mengakui kita. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Maka apa? Maka Al-Imam Asy-Syafi'i ketika mengatakan man syahida dha'fa min nafsihi nalal istiqamah, barang siapa yang dia mempersaksikan kelemahan terhadap dirinya, dia akan memperoleh istiqamah yang sangat mahal harganya. Oleh karena itu ada tulisan atau buku yang sangat bagus sekali dari Al-Imam Ibnu Qayyim yang dia menjelaskan tentang masalah maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Apa judulnya? Kitab Ibnu Qayyim, Madarijus Salikin, ya, fi manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Madarij yaitu tingkatan-tingkatan as-salikin, orang-orang atau jalan rambu-rambu, orang-orang yang dia itu berjalan di jalan Allah, dia itu mau ke akhirat, di hatinya bagus, dia mau ke akhirat. Terkadang orang mau ke akhirat itu kan dia terkadang ada syauq, ada penghalang, ya. Dihalangi dia terkadang ke kanan, terkadang ke kiri, balik lagi ke relnya, terkadang jatuh bangun, ya. Maka Ibnu Qayyim bagus sekali menjelaskan dalam masalah ini di kitabnya Madarijus Salikin fi manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang dia ada 99 kalau tidak salah, yang manzilahnya itu bertingkat-tingkat. Orang yang diperjalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat dalam masalah istiqamah, ya. Dan istiqamah itu berat sekali, sulit sekali, apalagi zaman kita, ya. Apalagi zaman kita. Orang yang dia belajar, orang yang dia menghafal, orang yang menuntut ilmu, ya,
di lingkungan yang baik itu saja sulit untuk istiqamah, apalagi orang yang tidak seperti itu. Ya, maka kita berusaha untuk bergandengan tangan, ya, saling menguatkan untuk istiqamah ini. Ya, antum kalau belajar tidak peduli dengan masalah seperti ini, tidak peduli dengan masalah hati, tidak peduli dengan masalah iman, tidak peduli dengan masalah apa yang sudah kita dapatkan ilmu ini, pertanggungjawabannya bagaimana di hadapan Allah, ya, bagaimana perbaiki diri dengan ilmu ini, ya, apa tujuan kita belajar ilmu, apa tujuan kita menuntut ilmu di pesantren ini, kita tidak memperbaiki itu semua, maka kita cepat akan atau lambat kita akan terjungkir terbalik, kita akan habis, ya. Kita akan kalah, ya, dengan hawa nafsu, kita akan kalah dengan dunia, kita akan kalah dengan syahwat, ya. Dan itu bahaya, intikasat, ya, yaitu orang yang tadi dia berbalik dari iman menjadi kufur, dari istiqamah menjadi kefajiran, ya, dari teman-teman saleh menjadi teman-teman buruk, dari tempat yang baik menjadi tempat yang buruk. Yang seperti ini di zaman kita banyak sekali, ya, sangat banyak sekali. Terpuruk dia, berbalik keadaannya, ya, banyak sekali. Ya. Terakhir kita tutup dengan kisah. Ini dikisahkan oleh Syekh Utsaimin. Zaman dahulu itu ada seorang pemuda, dan ini harap antum dengarkan baik-baik, ya, dengarkan baik-baik. Dan ini menjadi ibrah. Ini dikisahkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ada seorang pemuda yang hidup istiqamah, masya Allah, dia sholat malam, puasa Daud, puasa Senin Kamis, saf di depan, menuntut ilmu, menghafal Al-Quran. Semua yang diinginkan orang-orang dari anaknya terkumpul di anak ini, terkumpul di pemuda ini. Pemuda dia masih semangatnya, masih fresh-freshnya dia, masih memiliki kekuatan. Teman-temannya orang baik, ya. Suatu ketika dia telah pulang malam. Ternyata dia diajak orang, teman yang buruk, untuk sekedar ngopi-ngopi, ya, biasa ngopi-ngopi, ya. Ya, sebentar, ya. Masa ndak bosan ngaji terus, ndak bosan di masjid terus, ikut. Akhirnya ikut dia, ya. Awalnya hanya sekedar duduk nongkrong, biasa ngopi-ngopi, pulang. Ternyata apa? Ternyata besoknya diajak lagi, ya. Sampai akhirnya dia menjauh dari ilmu, menjauh dari ibadah, menjauh dari Al-Quran, menjauh dari puasa, semuanya dijauhi, ya. Perlahan dia, ya, tidak enak. Akhirnya apa, dia merasa tidak enak sudah dia. Kalau tinggalkan teman-temannya ini, akan dianggap sombong, akan dibicarakan manusia, akan dia dijauhi, ya. Akhirnya dia ikut. Mulai dia mencoba rokok, ya. Mulai dia mencoba khamr, mulai dia mencoba sedikit-sedikit ini. Akhirnya terbiasa dan dia sulit untuk meninggalkannya, ya. Sampai pada puncaknya dia ini imannya, ya, tidak tersisa kecuali sangat sedikit sekali, ya. Dia sudah dalam kondisi sangat parah, ya. Dia dalam kondisi mengikuti syahwatnya, semua diikutinya, syaitan diikutinya, teman buruk diikutinya, semua majelis yang baik-baik semuanya dihindarinya, ya. Karena dia merasa bahwa saya sudah jalan saya seperti ini. Berubah drastis, total dia berubah. Kemudian puncaknya suatu malam dia mengetok pintu, ibunya keluar, ya, tengah malam. Ibunya ketakutan mencari anaknya, tengah malam anak saya tidak pulang, kemana anak saya? Kemudian anak ini ngetok pintunya, ya. Ibu itu bertanya, siapa? Ya, aku, dalam kondisi mabuk, tidak sadar diri dia mabuk, ya. Kemudian dibukakan pintu, dia dilihat anaknya ini mabuk, kondisinya sangat parah, ya, tidak sadarkan diri. Kemudian apa? Kemudian ibunya nangis, ya, nangis. Kenapa nak kamu begini? Siapa yang mengubahmu? Kenapa hidupmu berubah? Kamu dulu Al-Quran, kamu, ya. Dia katakan sudah telat, Bu, sudah telat katanya, ya.
Kemudian dia yang membuat kaget ibunya ini, dia mengucapkan kalimat yang dia katakan belum pernah seperti ibunya itu tersambar petir. Dia katakan, wahai ibuku, katanya, aku ingin menyentuh tubuhimu, katanya. Ya, aku ingin berzina denganmu. Ya, aku ingin berzina denganmu. Makin heboh ibunya, nangis, ya, nangis. Kenapa kamu seperti ini, sadar anakku, ya, nangis. Ya. Hadirin ketika itu semuanya histeris melihat cerita ini mengerikan, ya. Dari istiqomah menjadi ahli fujur, ya. Khamr dicobanya semua, ya. Kemudian terakhir puncaknya dia ingin zina dengan ibunya. Dia paksa ibunya. Kemudian dia katakan, wahai ibu, ya, ini saya pegang pisau, katanya. Kalau kamu tidak mau, aku akan bunuh diriku, katanya. Ya. Aku akan bunuh diri, katanya. Ya, lemas ibunya di situ, lemas. Pilihannya apa? Melakukan zina dengan anaknya, yang itu buah hatinya, satu-satunya yang dia tarbiyah, yang dia didik untuk istiqamah, untuk jadi orang baik, untuk jadi orang sukses. Tapi dia tinggalkan iman, dia tinggalkan kebaikan. Datang kebaikan dia tinggalkan, datang teman-teman yang soleh dia jauhi, nasihat dia tutup telinganya, dia tutup hatinya, tidak lagi dia memiliki hati. Ya, oleh karena orang yang dia tidak memiliki hati bahaya, akan dipalingkan Allah Subhanahu wa taala. Falamma zahu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka itu menyimpang, maka Allah akan jadikan mereka hatinya sekarang menyimpang, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjauh darinya. Waliyadzubillah. Ya. Pilihannya satu, ya, zina atau saya bunuh diri. Ya. Maka namanya orang tua ibu, ya, tidak akan mau anaknya itu mati, tidak akan mau apapun yang terjadi. Ya, apapun yang terjadi, sampai itu kalau ada orang tua, saya bunuh anakmu atau kamu bunuh diri, pasti dia pilih bunuh dirinya. Ya, itu ibu kita, itu orang tua kita, yang mengandung kita, yang menginginkan kebaikan untuk kita, yang banting tulang untuk kita. Kemudian kita di sini malas-malasan, kita di sini ngantuk-ngantukan, hanya sekedar main-mainan. Ya, tidak peduli dengan orang tua kita, tidak peduli dengan perjuangan ibu kita. Ya. Nah, maka perhatikan kisah ini. Ketika itu ibunya, ya, wahai anakku, apapun akan aku lakukan untuk kamu kembali, untuk kamu hidup, untuk kamu jadi orang. Ya, bayangkan itu. Ibunya rela untuk berzina dengan anak kandungnya sendiri. Ya. Tidak terbetik, ya, tidak terbetik anak kandung melakukan seperti itu. Itu parah sekali, parah sekali. Ya, ibu kandung lebih-lebih lagi. Ya. Sampai dia seperti itu. Akhirnya terjadilah yang terjadi. Kemudian apa? Kemudian anak ini setelah itu dia sadar, ya, apa yang aku lakukan, katanya. Dia masuk kamar mandi, dia siram dirinya, dia siram, kemudian dia mulai sadar. Ya, ibunya sudah menangis, kemudian dia dalam kondisi sadar. Ya, maka dia melihat seperti itu, aku ini tidak memiliki kebaikan sudah. Semuanya sudah saya lakukan. Kemudian dia ambil pisau, dia bunuh dirinya. Ya, dia bunuh dirinya. Akhirnya apa? Semua dia lakukan. Minum khamr ia, meninggalkan ibadah ia, meninggalkan iman ia, melakukan zina dengan ibu kandungnya ia, dan akhirnya dia bunuh diri. Dan itulah pelajaran orang yang dia itu dinasihati tidak mengambil bagian dari hatinya, tidak membuka hatinya untuk menerima nasihat. Maka kita hati-hati, ya. Kalau kita belajar, kemudian kita lalai dengan hati kita lupa dengan iman kita tidak peduli dengan akhirat kita tidak peduli dengan apa pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dikhawatirkan Allah menjauh dari kita dan akan mengganti kita dengan orang lain yang lebih layak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa istiqomah sampai kita meninggal menuju Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.